Oke, selamat pagi sobat Semanggi, kembali lagi bersama kita ya. Jadi kali ini kita akan bahas ya buku How to Be a Great Manager. Dan ini dibuat oleh Pak Armala ya. Nah, jadi di sini kita bahas bersama dengan Bapak Ari, koordinator Blok Medan, dan saya sebagai teknisi Blok Medan. Nah, jadi pada kali ini ya Pak, kita akan bahas di judul mengatur diri sendiri nih. Nah, ini pada dengan self ya, self management gitu ya Pak. Nah, jadi mengenai mengatur diri secara garis besar gimana nih Pak? Jadi mengatur diri sendiri, jadi seperti yang disebutkan judulnya itu kan how to be manager. Nah, how to be great manager gitu kan, atau manajer yang bagus. Yang pastinya itu dimulai bukan dari sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, tapi dari diri sendiri. Paling dasar dulu ya. Jadi kita harus tahu kemampuan itu kita seperti apa, terus mungkin kekurangan kita itu gimana, kelebihan kita itu gimana. Nah, itu kita harus betul-betul tahu tuh. Jadi kita nanti tahu apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu diasah lagi. Jadi baru kita harus perbaiki dulu nih sebelum kita ngatur orang atau perbaiki orang ya Pak. Betul. Jadi kita harus tahu, kita harus memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita ngatur orang lain. Nah, di situ pun kita harus tahu dari awal di buku ini kan salah satunya adalah kita harus tahu juga dari lahir itu kita tujuannya dilahirkan apa. Misalnya untuk bermanfaat untuk orang lain atau untuk salah yang banyak, nah, kayak gitu kan juga salah satu tujuan tuh gitu kan. Terus juga misal kalau kita mau jadi great manager atau manajer yang bagus gitu kan, kita harus mengenali diri kita sendiri, mampu nggak? Kemampuan itu udah ditarah berapa? Kira-kira aku ngatur diriku sendiri aja udah bisa, aku belum sebelum kita ngatur orang lain. Kadang-kadang orang ada yang pepatah bilang ngatur diri sendiri aja belum bisa, apalagi orang lain. Nah, gitu kan. Itu sebetulnya ada pepatah juga, ada bagusnya juga. Kenapa? Kita harus tahu tuh kelemahan kita itu apa. Jadi bukan kita nanti jatuhnya sombong ya, sombong. Kita nggak bisa tapi nyuruh orang harus bisa. Nah, kan itu lucu gitu loh. Karena menjadi seorang manajer itu dia harus sudah perfect duluan, maksudnya sudah bisa duluan. Jadi ibarat dia jadi contoh model gitu kan. Jadi sebelum dia nyuruh kasihnya ini caranya seperti ini. Bukannya itu angkat kasih ke belakang kan. Tapi diangkatnya agak mereng-mereng, jangan dimerengin nanti ini sampai tumpah apa kayak gitu kan. Nah, itu kan harus kita ajarin dulu kan. Nah, angkatnya seperti ini ya. Nah, kan seperti itu ilmunya seperti itu. Jadi kita wajib mengenali diri sendiri dulu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi mengenali diri sendiri sebelum orang. Berarti kalau saya lihat ya Pak, berdasarkan kita bahas, yang pertama itu yang paling kecil itu harus dari diri dulu nih. Betul. Setelah kita bagus, kedua kita masuk ke tahap 2 tuh. Betul. Dimana kita harus bisa memanajemen kembali apa yang sudah kita perbaiki tadi tuh. Kita harus menjaga. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh nih, contoh yang baik atau contoh yang benar. Betul. Masa iya pemimpin bilang kan kayak gini, pas sendirinya nggak bisa. Nah, itu lucu ya. Betul. Jadi pemimpin itu contoh. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, bikin diri kita sendiri. Jadi harus bisa. Misal biasanya nyuruh orang itu harus bangun pagi ya, jadi bangun. Jadi bangunnya siapa? Lucu gitu kan. Makanya kan otomatis kan orang anggapnya wajib gak mampu, masa aku mampu. Jadi lebih ke diri itu biasanya. Kalau biasanya orang kalau di dunia bisnis itu ada namanya SWOT, SWOT, SWOT. Kalau di usaha itu kan namanya strength, weakness, opportunity, sama begitu ada kelemahan, kelebihan itu. Jadi kita juga harus tahu itu nggak hanya di dunia bisnis, di diri kita sendiri pun kita bisa tahu oke, aku kelebihanku apa? Kelebihanku itu dari dalam sini aku bisa Microsoft Excel, bisa terus kemudian aku bisa desain atau mungkin aku bisa teknisi, itu kelebihan. Kekurangan aku apa?
oh, aku kurang ini, kurang ke jaringan, kurang paham, atau mungkin ke bagian programmer kurang paham gitu kan. Nah terus lagi kedua lagi tadi kan ada opportunity sama pilihan kan, ancaman itu ancaman dari luar itu apa kira-kira? Oh pesaingku kayak gini aja udah bisa jaringan kayak gini dan lainnya. Nah, terus kemudian dari dalam sendiri tuh apa? Oh emosian atau entah apa ya. Itu kan dengan adanya kita tahu seperti itu, nanti kita bakalan tahu oh ini yang perlu dihilangkan, ini perlu ditambah. Jadi kita harus analisis dulu nih kuat kita di mana, kelemahannya di mana. Betul. Jadi kita bisa perbaiki dulu nih Pak, biar bisa bersaing dengan yang di luar. Betul. Setelah kita berhasil memanajemen itu semua, barulah kita bisa mengeluarkan ibarat usaha kita yang maksimal itu ya. Betul. Dan satu lagi, untuk sebagai menjadi seorang manajer yang bagus, itu yang diperlukan itu nggak cuma jadi diri sendiri. Jadi setelah kita mampu melihat diri kita sendiri, kita juga harus bisa menyelami orang lain. Menyelami orang lain itu maksudnya gimana ya? Kita tahu oh orangnya itu karakteristiknya seperti ini. Jadi nggak bisa kita paksa ke kiri ke kanan. Jadi kita harus arahkan. Misal dia orangnya condong ke kanan, oh ya udah kita arahkan ke kanan, tapi lurus. Gitu. Kalau yang dia condongnya ke kiri, ya udah lewat kiri. Tapi kan tetap satu tujuan. Nah, kadang ada manajer itu yang dia berposisi kanan di browser harus fokusnya harus ke kiri, padahal dia posisinya kanan gitu, harus ke kiri ya bisa, tapi kan ibaratnya dorong orang itu kan berat gitu, dorong orang berat. Jadi sebisa mungkin kita menyelami orang lain, jadi dia bisa untuk memaksimalkan atau mengeluarkan potensi lebih. Baru pepatah banyak jalan menuju ke Roma. Jadi mau dari kanan, dari kiri, mau dari langsung bawah bisa ya. Yang penting tujuannya tetap satu gitu. Satu, cuma caranya kan beda. Jadi kadang kalau orang terlalu maksa pakai satu jalan, nah ini yang agak ini, karena kan nggak cocok. Artinya menyelami diri sendiri dan menyelami orang lain. Setelah kita bisa mengatur diri, baru kita bisa mengatur orang lain. Jangan sampai kita belum bisa ngatur diri, udah ngatur orang lain. Itu cukup salah kalau dibilangnya. Mungkin pembahasan kita sampai sini sih. Oke. Pak. Nah, kan masih kita lanjutkan next ini lagi soal materinya di Masih buku banyak. itu luar biasa soal. Buat teman-teman yang mau jadi ini manajer yang betul-betul bagus, hebat, manajer dunia, nah, bisa membeli buku ini juga sih. Ini karya Pak Arnala, pasti udah kenal semua orang lokal Indonesia. Oke, jadi sampai sini pembahasan kita. Lagi kurang mohon maaf, saya Fahri dan Pak Ali. Terus mari kita semangat pagi ya Pak. Semangat pagi. Pagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.